Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayt wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berada di Ungaran, di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di pesantren Darul Quran. Pesantrennya ibu bapak semua pemirsa, karena yang membangun rame-rame. Alhamdulillah di sini hadir penghafal-penghafal Quran yang dimuliakan Allah, yang insya Allah mereka akan jadi pemimpin bangsa, amin. Ya, akan jadi pengusaha soleh dunia akhirat, yang menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan, yang mana insya Allah mereka akan punya juga pesantren yang besar, selain punya pabrik dan perusahaan yang besar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita terusin lagi pembahasan minggu yang lalu tentang obat kemiskinan. Siapa yang hadir di sini yang masih miskin? Sojo miskin dong ngaku ya. Andai tahu ya, andai tahu betapa banyaknya nikmat Allah, salah satunya oksigen saja. Sesungguhnya setiap bulan kurang lebih kita tuh menghabiskan 68 miliar rupiah untuk oksigen tok. Untuk oksigen saja kita ini 68 miliar. Harusnya nggak ada yang miskin. Harusnya tidak ada yang miskin. Tuh, kalau bayar berapa duit? Oksigen loh, 1 bulan kurang lebih 60-an miliar rupiah. Jadi ketika kemudian ada yang mengatakan kita ini miskin, jawab enggak. Kita ini cukup. Kita ini cukup. Memang mungkin kaya tidak, tapi cukup. Mau pergi haji cukup. Jalan-jalan cukup. Beli mobil? Oh, beli rumah? Oh, bayar utang? No, enggak ada utang. Wah, hebat. Ini enggak ada utang, Bu? Hah? Enggak ada utang. Enggak ada utang. Masya Allah. Dari muda enggak ada utang? Enggak. Suami? Suami udah meninggal. Oh, suami udah, kirain nggak ada utang tapi suami ada gitu. Suami sudah meninggal, nggak pernah utang. Apa resepnya nggak pernah utang? Resepnya Al-Fatihah yang banyak. Oh, resepnya Al-Fatihah yang banyak. Kesindir nih. Berarti saya kurang Al-Fatihah. Ya punya. Wah, kacau. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dan seputar Al-Quran sebagai obat miskin,
Kali ini kita menghadirkan obat miskin itu berupa iman dan keyakinan. Berupa tauhid. Ya, bisa jadi ibu yang tadi tidak punya utang. Kenapa? Karena yang dia butuhkan bukan hutang. Yang dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sebagian orang yang selalu butuhnya duit. Tuhannya itu adalah duit. Saya sering bilang ke teman-teman ketika saya turun ke daerah-daerah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa ini Tuhannya siapa? Ibu bapak Tuhannya siapa? Para polisi Tuhannya siapa? Pak Kapolres Tuhannya siapa? Pak Dandim semua Tuhannya siapa? Yang benar. Betul. Coba jalan ke pasar. Jalan ke pasar, enggak usah bawa duit. Jalan ke pasar, tidak usah bawa duit. Kira-kira bisa nggak pulang bawa belanjaan? Insya Allah bisa, Ustaz. Oh, lo beda. Pemirsa setia TV One ini. Insya Allah bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Siapa yang bilang, Ustadz, kalau ke pasar nggak bawa duit, namanya jalan-jalan. Ya, namanya jalan-jalan. Ke pasar itu yang mesti bawa, nah salah, mesti bawa Allah. Kalau kita kenal sama pemilik restoran, kita berteman, bersahabat, bahkan berkeluarga. Kira-kira, kalau kita makan di restoran tersebut, bayar atau tidak? Kenal, temenan, sahabatan. Hah? Ya enggak bayar. Berarti keluarganya pelit. Kalau kita kenal sama yang punya pasar, masa kita bawa duit laku? Nggak mungkin. Saya jalan sama Kapolres. Saya jalan nih sama Pak Kapolres, makan di restoran. Ya, saya jalan sama beliau, saya ustadz. Beliau pejabat, polisi. Lalu makan di restoran. Yang bayar siapa, Pak? Bapak apa saya? Siapa Pak Ustadz ya? Bingung. Saya nggak punya duit, Ustadz. Yo, kalau kita datangnya bawa duit, bisa jadi kita nggak punya duit. Tapi kalau kita datangnya sama Allah, Allah nggak pernah nggak ada, Bu. Allah tidak pernah tidak ada. Duit boleh tidak ada, tapi Allah tidak pernah tidak ada. Sepakati dulu satu hal. Punya siapa langit dan bumi ini? Punya siapa pasar dan isinya? Pasar itu ada daging, ada sayur. Punya siapa tuh daging, punya siapa itu sayur? Punya Allah. Walillahi ma fis samawati. Ayo. Walillahi. Mana suaranya? Bareng. Walillahi. 1, 2, 3. Walillahi. Ma fis samawati. Wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah yang ada di langit dan di, tinggal minta sama Allah. Ya Allah, saya mau minta belanjaan. Habis minta ambil. Habis minta habis permisi ambil. Jalan aja ke pasar, tanya sama tukang daging. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daging punya siapa? Nanti tukang daging bilang, punya saya, Bu. Oh, salah. Ini punya Allah. Ayo, 2 kilo. Bongkos. Kira-kira yakin gak tukang daging bakalan ngebungkus? Yakin gak? Coba. Yakin gak kalau tukang daging setelah kita minta sama Allah, yang punya, yang punya daging Allah apa tukang daging? Ya, yang punya daging untuk saat itu tukang daging gitu. Untuk saat itu tukang daging.
Maksudnya? Kalau yang punya daging tetap Allah. Yang punya daging tetap Allah. Saat itu yang punya dagingnya tukang daging. Bingung. Jadi kalau kita datang ke Allah, kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen belanja. Terus kita datang ke tukang daging, tolong bungkus, nggak dibungkusin tuh? Enggak, Ustaz. Kalau yakin, ya mesti yakin pol. Ayatnya itu nggak begini bunyinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi hadzal yaum. Hari ini semua langit dan bumi punyaku. Atau walakin atau illa ma fis suq. Kecuali apa yang ada di pasar. Nggak ada. Bulat. Ilmu ini perlu dijajal. Orang miskin kalau solusinya pekerjaan susah. Hari gini emang gampang apa menyediakan pekerjaan? Kalau orang miskin solusinya adalah duit, susah. Orang sakit solusinya adalah rumah sakit, susah. Berapa banyak tenaga medis untuk ngurusi Indonesia ratusan juta orang? Ya berapa? Kemampuan pemerintah juga terbatas. Kalau pemerintah mau masyarakatnya ini tidak miskin, ajarkan tauhid. Ajarkan tentang Allah. Nah sekarang bagaimana mungkin pemerintah gitu ya bisa mengatasi kemiskinan, wong Allahnya nggak pernah diajak ngomong. Rapatnya rapat terus. Sholat tabrak. Alhamdulillah masih tersisa banyak orang-orang soleh di pemerintahan. Kalau tidak, maka sama sekali Indonesia ini tidak akan ditolong Allah. Lo ngurusi jalanan. Yang punya jalan siapa? Allah. Kenapa orang lain yang dipanggil? Konsultan jalanan. Allah dulu yang dipanggil. Lalu Allah setelah kita panggil, kita mintakan bantuan. Nanti dia yang akan mengurus. Tadi ada ibu-ibu yang jawab, loh kalau kemudian ngambil maling. Maling itu siapa sih? Maling itu yang ngambil diam-diam dan tidak bilang. Tapi kalau bilang namanya bukan maling. Namanya minta. Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwwata wal ismata wad daginga daging muka wal ikana ikanuka was sayura sayuruka wa tomata wa cabea wa bawanga cabe tuka bawanguka tomatuka. Mana ada yang tidak punya Allah? Semua punya Allah. Karena kita tidak mengenali siapa yang punya, karena itulah kita tidak tahu memintanya kepada siapa. Kalau mintanya kepada tukang daging, pasti tuker duit. You mesti. Ilmu ini harus dijajah. Ya ibu, harus dijajah. Besok jalan ke pasar. Jajah. Sholat dulu, minta sama Allah. Nggak pernah kan ke pasar sholat dulu kan? Nggak pernah, jarang. Jujur lah. Jujur. Ya, sholat dulu. Gimana? Sholat duha dulu, paling tidak 4 rakaat. Baru ke pasar? Setiap pagi kan sholat duha dulu. Subhanallah, soleh ini. Solehah. Alhamdulillah. Coba dong kalau ke pasar, ngobrolnya jangan sama suami. Ngobrolnya sama Allah. Bang, ada duit gak buat belanja? Iya suami ditanya. Bisa ada, bisa enggak. Bisa dia punya duit, bisa enggak punya duit. Bisa orangnya juga ada, bisa orangnya enggak. Bahkan bisa orangnya meninggal. Karena itulah kalau Tuhannya para istri suami, nanti celeng begitu suaminya meninggal dunia. Yang nafkahin saya lagi siapa? Iya suami barulah. Gara-gara Tuhannya suami, udah apa-apa, begitu papanya nggak ada, mati deh.